Hai teman, kembali lagi bersama saya di channel Sekate New. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan cerita baru nih yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Cerita ini merupakan cerita dengan judul kedua selain terpaksa menikahi Pak Ustadz. Pada cerita kali ini, menceritakan seorang kisah direktur, seorang yang kaya raya, pura-pura menjadi miskin, bersandiwara menjadi orang miskin kepada istrinya, yang disebabkan karena istrinya terlalu tergantung kepada hartanya, terlalu materialistis. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai. Bab 1. Tepat sebelum senja menjelang, mobil sedan berwarna hitam baru saja mendarat mulus di halaman rumah berlantai 2 di komplek perumahan elit ibu kota. Harusnya satu mobil Toyota Fortuner berwarna sama juga berada di sebelahnya seperti biasa. Namun tidak untuk sore ini. Entah kemana kendaraan mewah itu yang juga telah membawa pergi oleh pemiliknya. Muhammad Adrian, pria berusia 35 tahun itu keluar dari mobil yang sudah terparkir lebih dari 5 menit. Wajahnya yang lelah sangat nampak menghiasi menemani langkah gontai masuk ke dalam rumah. Pak Adrian sudah pulang. Mau langsung saya bikinkan kopi, Pak? Wanita berusia hampir senja itu masih nampak kuat berjalan cepat menghampiri sang majikan yang sudah berada di depan tangga. Atau teh manis, air putih, atau jus, Pak? Tawarnya lagi penuh semangat. Ibu kemana, Mbok? Adrian tidak menjawab tawaran Mbok Ija, namun justru bertanya balik. Ibu nggak pamit sama saya, Pak. Tapi tadi siang sempat saya dengar Bu Rati mengajak ibu shopping. Ya udah, Adrian kembali melanjutkan langkah menaiki tangga. Bapak mau dibuatkan minum? Setengah berteriak, wanita yang disapa Mbok Ija itu kembali menawarkan setelah sang majikan hampir sampai di lantai 2. Namun tak ada jawaban. Bisa dipastikan jika seperti itu. Pertanda kalau majikannya sedang tidak dalam mood baik. Yang artinya tawaran apapun dari asisten rumah tangganya tidak akan dijawab. Hanya akan dilakukan setelah menunggu perintah. 6 tahun bekerja menemani keseharian Adrian di rumah itu. Tentu membuat Mbok Ija paham akan segala sikap sang majikan. Termasuk hal-hal kebiasaan dan kesukaannya. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali melanjutkan aktivitas di dapur untuk memasak makan malam sesuai pesanan sang majikan. Sebelum pergi, dari dalam jendela kamar, Adrian berdiri menatap jalanan. Komplek yang nampak ramai dengan aktivitas beberapa wanita dan balita yang digendong atau didorong menggunakan stroller. Ada guratan senyum yang tercipta sedikit saat menatap lekat tingkah lucu beberapa bocah di sana. Membuatnya rindu akan sosok seorang anak yang ia idamkan cukup lama. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk usia sebuah pernikahan. Jika saja dikaruniai keturunan secara langsung setelah menikah, mungkin saat ini Adrian akan berada di jalan bersama mereka dengan membawa putra atau putri berusia balita. Tidak peduli rasa lelah yang mendera sepulang dari kantor. Bahkan, tawa seorang anak saat menyambut kedatangannya justru bisa menghilangkan rasa lelah itu sendiri. Sayangnya, semua seolah tinggal angan setelah seminggu lalu Adrian mendapati pil KB di bawah lipatan pakaian Naya, istrinya. Ia tidak menyangka jika selama ini wanita yang ia cintai memang sengaja menahan diri untuk tidak memiliki anak. Impian yang Adrian ungkapkan seolah tidak berarti bagi wanita itu. Hanya bisa merasakan dada yang bergejolak saat itu, tanpa mampu menanyakannya langsung. Barulah selang 2 hari, Adrian berani meminta penjelasan pada sang istri dengan kalimat selembut mungkin. Walau awalnya tidak mengakui, pada akhirnya
Naira menjawab semua rasa penasaran dirinya. Katanya dia tidak ingin tubuhnya berubah gendut setelah melahirkan anak. Selain itu, kecantikan wajahnya juga akan memudar seiring otot-otot mengendur setelah mengejan, yang membuat Adrian semakin tercengang ketika dengan tegasnya Naya mengatakan kerepotan mengurus orang bayi. Dia akan merasa terganggu jika ingin pergi kemana-mana, atau bahkan kehadiran bayi justru akan membuatnya terkekang dalam lingkup urusan segalanya tentang bayi. Dia tidak mau itu. Andai saat itu Adrian tidak memikirkan perasaan istrinya, mungkin 5 jari tangan telah mengepal akan ia tabrakan ke cermin rias kamarnya. Laki-laki itu memang menyadari akan sempurnanya sosok Tanaya Maulida Hasni. Tubuhnya yang tinggi dan langsing, dengan perpaduan wajah cantik dan kulit putih, yang memang selalu menarik rasa rindu Adrian pada wanita itu setiap waktu. Namun, sejak obrolan Naya dan Nelly, ibu mertuanya beberapa hari lalu terdengar jelas di telinga Adrian. Ia menjadi tidak banyak bicara. Setiap kali Naya mengajaknya mengobrol, hanya jawaban pendek dan jelas yang Adrian lontarkan tanpa tambahan lain. Tidak seperti biasanya yang bahkan ia akan lebih dulu membuka suasana hangat dengan sang istri. Canda tawa tak jarang menemani aktivitas berdua mereka. Hingga sikap berbeda yang Adrian tunjukkan membuat Naya penasaran dan bertanya. Sayangnya, hanya lelah dan lelah alasan yang Adrian berikan demi menghindari perdebatan seperti sebelumnya. Jika saja waktu itu dirinya tidak menemukan pil KB yang Naya sembunyikan, tidak pula mendengar obrolan akan alasan Naya menerima lamaran darinya hanya demi harta tanpa cinta. Yang bahkan hingga saat ini mungkin sikap Adrian masih sangat dulu. Sampai kapan kamu akan bertahan dengan istri seperti dia, Adrian? Bayangan suara Axel kembali terngiang-ngiang di telinga Adrian, membuat pandangannya beralih seketika. Teman sekaligus sahabatnya itu memang sudah tahu mengenai kegundahan yang Adrian rasakan. Sebagai sesama sahabat dekat, ia pun tidak sungkan untuk bercerita. Dan faktanya, Axel juga tidak menyukai Naya sejak awal. Dari awal, dari wajah dan sikapnya sudah menampak jika dia wanita yang materialistis, termasuk ibunya. Namun karena rasa cinta, Adrian tetap menikahi Naya. Alhasil, barulah sekarang Adrian mengetahui fakta sebenarnya. Tidak salah, memang seorang wanita materialistis, manusiawi, katanya. Masalahnya, apa yang Naya lakukan lebih dari itu. Selain boros dengan teman sesama sosialitanya, ia juga mengesampingkan dirinya sebagai suami. Adrian merasa tidak dianggap penting jika wanita itu sedang berkumpul dengan teman entah dari mana asalnya. Maafkan aku sayang, mungkin kamu memang perlu aku beri sedikit pelajaran, supaya aku bisa menilai akan ketulusanmu pada suami yang kau anggap sempurna ini. Gumam Adrian, seraya melepas kancing baju untuk segera membersihkan diri ke kamar mandi. Aku akan melihat sanggupkah kau bertahan denganku dalam 1 bulan saja? Aku tidak sepolos dan selugu yang kau anggap selama ini. Sayang, kamu udah pulang. Kok gak ngambari aku dulu? Naya dengan cepat menghampiri Adrian yang masih berdiri di depan kamar mandi. Bibir berwarna peach tak lupa ia daratkan cepat ke mulut Adrian seperti biasanya. Walau awalnya terkejut, Naya berusaha santai menyambut sang suami. Biasanya, Adrian memang pulang malam, membuat Naya merasa bebas berkeliaran dari pagi setelah suaminya berangkat, hingga sore saat mengetahui waktu suaminya pulang. Tapi sore ini Adrian pulang lebih awal. Dia juga sengaja tak memberitahu Naya seperti sebelumnya. Pikirnya, memberitahu atau tidak sama saja. Keberadaannya tak pernah istrinya rindukan. Hanya itu jawaban pendek Adrian. Lalu melangkah santai menuju depan almari untuk mencari pakaian. Maaf mas, aku baru pulang. Habis temenin ibu ke rumah sakit.
sakit kepala ibu kambuh lagi. Tukas Naya berbohong demi menutupi kesalahan atas janji yang dia ucapkan sebelumnya. Sini, biar aku aja yang nyariin baju kamu. Temenin ibu ke rumah sakit atau shopping lalu bertemu dengan teman-teman sosialita di mall. Sedikit geram itu yang Adrian rasakan hingga membuatnya memilih banyak diam. Rasa bersalah di wajah Naya memang bisa Adrian lihat jelas dari sikapnya yang nampak gugup saat memberikan pakaian kepadanya. Harusnya kaos oblong untuk bersantai yang diambilkan, bukan malah hem untuk keluar rumah. Adrian, walau ia tahu sang istri tengah berbohong, ia tetap tenang seperti biasa. Sikap dewasanya membuatnya bisa bijaksana dalam menghadapi kesalahan istrinya. Tidak ingin semakin menambah gugup sang istri, Adrian menerima hem berwarna abu-abu itu. Walau hanya dipegang saja, hingga ia kembalikan lagi ke tempat semula saat Naya berpamitan sejenak menuju kamar mandi. Tentu saja Naya merasa bersalah setelah janji yang dia ucapkan seminggu lalu untuk tidak lagi bertemu dengan teman-temannya di luar. Hari ini kembali terulang di depan suaminya sendiri atas info dari asisten rumah tangganya. Ancaman tidak lagi mendapat akses keuangan membuatnya gugup dan mencoba menghangatkan suasana dengan pertanyaan-pertanyaan aneh dan lucu untuk suami. Mungkin demi agar hati suaminya luluh lalu melupakan kesalahan dia hari ini. Sayangnya, hal itu tidak membuat Adrian terpancing. Ia tidak merespon ucapan bohong Naya yang menjelaskan pengalamannya di rumah sakit baru saja. Selain hanya senyum getir serta jawaban datar atas pertanyaan Naya, alasan demi alasan akan sikap istrinya itu, hari ini semakin menguatkan tekad Adrian untuk memutuskan melanjutkan rencana yang sudah ia pikir matang-matang. Naya, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu dan ibu, ucap Adrian. Tiba-tiba seketika membuat wajah Naya terkejut dan gelisah saat baru keluar dari kamar mandi. Bicara apa, Mas? Kenapa nggak sekarang aja di sini? Tanya Naya bernada khawatir. Kan harus ada ibu kamu juga. Jelas Adrian memberi alasan. Aku tunggu di bawah ya. Ia segera berlalu menuju lantai bawah setelah meninggalkan kecupan singkat di kening Naya yang masih terpaku. Makan malam nampak telah terhidang cantik di meja makan. Adrian, istri dan ibu mertuanya segera memenuhi kursi masing-masing. Setelah ajakan bicara ia sampaikan sebelumnya. Memangnya kamu mau ngomong apa, nak? Bicara saja. Dengan ramah dan lembut, Nelly, ibu kandung Naya, membuka obrolan selang beberapa menit usai makan malam. Adrian menghela napas panjang sebelum kemudian berucap. Ia menjelaskan mengenai hal yang terjadi di kantornya. Bangkrut. Kata itu yang sontak berhasil membuat Naya dan ibunya ternganga cukup lama hingga ucapan Adrian berakhir. Dan selesai teman, kira-kira bagaimana reaksi istri dan mertuanya mendengar kebangkrutan dari menantu kayanya ini? Baiklah, jangan lupa like, komen, serta dengan komentar ya. Subscribe juga. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.